Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Farhana Rahayu, NIM D0121106. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pendekatan dalam Mencegah Terjadinya Korupsi. Korupsi sendiri merupakan masalah yang serius yang mengancam pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Definisi korupsi menurut berbagai sumber menekankan tindakan penggelapan, suap, dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi yang merugikan kepentingan umum dan keuangan negara. Penyebab korupsi meliputi faktor individu seperti sifat tamak, lemahnya moral, dan aspek organisasi yaitu kurangnya akuntabel dan budaya yang tidak sehat, rendahnya kesadaran masyarakat, serta faktor undang-undang yaitu regulasi hukum yang lemah dan penegakan hukum yang tidak efektif. Pemberantasan korupsi memerlukan komitmen seluruh elemen bangsa melalui peraturan perundang-undangan dan pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Strategi yang diterapkan meliputi tindakan preventif, detektif, dan represif yang harus dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan penguatan pengawasan internal, pengawasan masyarakat, serta koordinasi lintas lembaga. Pencegah korupsi juga harus mencakup perubahan perilaku, budaya organisasi, dan peran aktif masyarakat agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Topik bahasan pada makalah saya yang pertama membahas pendekatan dalam pencegahan terjadinya korupsi. Tujuan makalah ini yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan berbagai pendekatan yang dapat diterapkan dalam upaya pencegahan terjadinya korupsi. Selanjutnya ada pendekatan dalam mencegah terjadinya korupsi berdasarkan dalam buku Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional yang telah disebut di muka, telah menyusun strategi preventif, detektif, represif yang perlu dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, strategi preventif, yaitu memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, membangun kode etik di sektor publik, membangun kode etik di sektor parpol, organisasi profesi dan asosiasi bisnis, meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, pengharusan pembuatan perencanaan strategik dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintahan, peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen, penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara (BKMN), meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan yang terakhir kampanye untuk meningkatkan nilai atau value anti korupsi secara nasional. Selanjutnya, strategi detektif, yaitu yang bisa dilakukan yang pertama, memberlakukan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencurian uang di masyarakat internasional, dimulainya penggunaan nomor kependudukan nasional, peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintahan Satuan Pengawasan Internasional dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Yang terakhir ada strategi represif, yaitu yang bisa dapat dilakukan pembentukan badan atau komisi anti korupsi, penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar, penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi diprioritaskan untuk diberantas, pemberlakuan konsep pembuktian terbalik, yaitu meneliti dan mengevaluasi
proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus, pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu, publikasi kasus-kasus tindakan pidana korupsi serta analisisnya, pengaturan kembali dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dan penyidik umum, penyidik pegawai negeri sipil, dan penuntut umum. Dapat disimpulkan, korupsi di Indonesia merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang merugikan kepentingan umum dan negara, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Penyebab kompleksnya meliputi faktor individu, organisasi, masyarakat, dan perundang-undangan. Pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan komprehensif dan terintegrasi melalui strategi preventif, detektif, dan represif yang melibatkan koordinasi lintas lembaga, penguatan pengawasan internal, serta partisipasi aktif masyarakat dan legislatif. Terdapat saran dalam rangka memperkuat upaya pemberantasan korupsi, disarankan agar pemerintah dan seluruh elemen bangsa terus meningkatkan komitmen dan sinergi dalam mengimplementasikan strategi pencegahan, deteksi, dan penindakan korupsi secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan internal yang terintegrasi dengan pengawasan sosial dan legislatif, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang menanamkan nilai-nilai integritas dan akuntabilitas. Pemberdayaan masyarakat sebagai pengawas sosial juga harus didorong agar terciptanya lingkungan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi, sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berwibawa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap informasi yang saya bagikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.